Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyudi Salasa dari Pelayanan Rohani Katolik Keuskupan Bandung. Kami komunitas yang bergerak di dalam pelayanan di lembaga-lembaga pemasyarakatan atau di rumah-rumah tahanan. Sobat, pagi ini kita akan merenungkan bersama satu topik yang kiranya cukup menarik, yaitu tema tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Di dalam tema ini ada dua hal yang perlu kita cermati. Pengertian akan keberhasilan atau sukses orang menyebut, dan pengorbanan. Kita secara umum mengerti atau mengetahui pengertian dari kesuksesan, yaitu mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Pencapaian atas hal itu disebut sebagai sukses. Kemudian, apa itu pengorbanan? Pengorbanan adalah proses memberikan sesuatu untuk mencapai kesuksesan yang kita canangkan tadi, yang kita impikan tadi. Bisa juga pengorbanan itu sebagai tanda bukti, tanda bakti, tanda kasih, ataupun syarat untuk mencapainya. Pengertian sukses secara dunia relatif, tergantung dari masing-masing individu. Bagaimana filosofi hidup dari individu itu sendiri. Ada orang yang mengukur sukses dari materi. Seberapa banyak harta, kekayaan, uang yang kita miliki. Semakin banyak harta kekayaan, orang dianggap semakin sukses. Oh, dia sukses. Banyak hartanya, mobilnya sekian, rumahnya sekian, uangnya sekian triliun. Makin banyak, makin sukses. Ada juga orang yang terobsesi sukses terhadap gelar. Gelar kesarjanaan strata 1, strata 2, dan seterusnya. Semakin tinggi dianggap sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Bisa jadi juga kehormatan atau kedudukan. Semakin menduduki tempat terhormat, mungkin sebagai anggota DPRD, DPR, menteri, dirjen, dan lain-lain, atau bahkan presiden. Semakin tinggi posisi, semakin tinggi kehormatan, dianggap orang semakin sukses. Tapi bagaimana? Kita lihat bagaimana pengertian sukses secara dunia tadi kalau dilihat dari Alkitab. Mari kita baca dari Lukas 12 ayat 18 sampai 21. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara, keberhasilan atau kesuksesan duniawi ternyata menurut Alkitab adalah kebodohan dan kesia-siaan. Nah, bila demikian bagi kita orang Kristiani, orang Kristen, ada
suatu pertanyaan. Terus bagaimana sukses menurut kita? Sukses menurut orang Kristen? Untuk itu sebagai referensi kita bisa lihat dari salah satunya adalah dari kisah tentang Salomo, 1 Raja-Raja 3, 11 sampai 14. Kita lihat. Jadi berfirmanlah Tuhan Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, dari cerita ini, dari ayat-ayat ini kita bisa tahu bahwa kesuksesan atau keberhasilan seorang Kristiani bukan terletak pada harta dunia, pada kesuksesan dunia. Tapi bagaimana kita semakin dekat dengan Allah, bagaimana kita semakin hidup kudus, bagaimana kita semakin menampakkan citranya sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Apapun profesi Anda, kita harus tetap melihat bahwa kita harus ikut ketetapan dan hukum-hukumnya. Cerminkan diri Anda sebagai anak Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebagaimana Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, itulah tema keberhasilan. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Tapi kita sebagai anak Allah harus tahu keberhasilan bagi kita itu apa, pengorbanan bagi kita itu yang bagaimana. Semoga hal ini membawa kabar baik, membawa pengaruh baik bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.